gen 18 srRNA pada Saccharomyces cerevisiae adalah bagian dari subunit ribosom eukaryotik yang sangat konservatif dan berperan penting dalam sintesis protein. Gen ini memiliki bagian sangat stabil dan variatif sehingga sering digunakan sebagai penanda molekuler dalam penelitian filogenetik dan identifikasi pada mikroorganisme. Dalam penelitian gen 18 rRNA efektif untuk menentukan batas spesies dan genus serta digunakan dalam desain primer. Nah, selanjutnya yaitu desain primer. Nah, desain primer adalah langkah awal dalam amplifikasi dan analisis segmen DNA. Primer tersebut adalah sekuens oligonukleotida pendek sebesar 15-25 basa yang berfungsi untuk mengawali sintetis DNA pada reaksi PCR. Nah, primer forward untuk gen 18S rRNA yaitu Saccharomyces cerevisiae yang kita ambil dengan ACC number CM 008106.1. Nah, dia itu memiliki 20 basa sekuensnya yaitu TTT, CG, CAA, CTCT, CAA, CGGGG. Nah, itu sebanyak 20 basanya. Dengan kandungan GC-nya itu 55% dan TM-nya itu sekitar 64,7 derajat Celcius. Nah, pada TM dan GC tersebut menunjukkan kestabilan dan efisiensi yang baik untuk PCR. Meskipun berat molekulnya sesuai dengan 6093 gram per mol, namun potensi pembuatan self-demand sebanyak 7. Nah, perlu diperhatikan karena dapat mengganggu efisiensi dan amplifikasi. Nah, secara umum, pada desain primer tersebut memenuhi kriteria desain primer yang baik, namun tetap perlu dievaluasikan lebih lanjut lah terhadap interaksi dengan reverse primer tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa sequence alignment adalah prosedur yang dilakukan dalam studi biologis untuk membandingkan dua atau lebih sequence biologis, baik DNA, RNA, maupun protein. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi posisi dalam sequence yang bersifat homolog. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu multiple sequence alignment SMA menggunakan perangkat lunak Multalin terhadap gen 18S rRNA dari Saccharomyces cerevisiae, di mana hasil menunjukkan tingkat keasaman yang sangat tinggi di antara sekuennya dianalisis. Hampir seluruh posisi nukleotida ditandai dengan warna merah, yang menandakan bahwa tingkat konservasi tinggi atau identitas basa yang sama pada banyak sekuens yang dibandingkan. Hal ini juga menunjukkan gen 18S rRNA sangat konservatif, di mana mencerminkan perannya yang esensial dan vital dalam proses translasi sebagai bagian dari subunit kecil ribosom. Simbol konsensus pada bagian bawah menunjukkan kesesuaian antar sekuens, di mana semakin banyak simbol atau huruf kapital berarti semakin tinggi derajat keasaman. Dengan demikian, hasil ini menginformasi bahwa 18S rRNA pada Saccharomyces cerevisiae merupakan marker molekuler yang andal untuk analisis filogenetik atau identifikasi spesies dalam kelompok jamur maupun organisme eukaryotik lainnya, karena kestabilan dan konservasi urutannya. Representasi visual yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara organisme melalui percabangan seperti pohon. Studi filogenetik dengan penanda molekuler digunakan untuk menelusuri garis evolusi dan menganalisis hubungan genetik antar kelompok organisme. Lalu, di sini sudah ada gambar tentang pohon filogenetik kami. Jadi, pohon filogenetik pada gambar ini menunjukkan hubungan kekerabatan antar spesies berdasarkan analisis sekuens gen 16S rRNA. Spesies yang berada pada cabang yang sama atau berdekatan memiliki kedekatan genetik dan kemungkinan berasal dari nenek moyang yang sama. Sedangkan spesies yang bercabang lebih jauh menunjukkan perbedaan genetik yang lebih besar. Analisis ini membantu menelusuri garis evolusi, mengetahui hubungan antar organisme, serta mengidentifikasi spesies yang memiliki kesamaan atau perbedaan secara molekuler. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan software Mega terhadap sekuens genetik Saccharomyces pastorianus menunjukkan hubungan kekerabatan erat dengan S. bayanus dan juga S. ovarum dengan nilai Bostrip tinggi 77 hingga 100 yang menunjukkan kedekatan evolusioner. Hasil ini menguatkan bahwa S. pastorianus sebagai hasil hibridisasi antara S. cerevisiae dan S. ewayanus memiliki kemiripan genetik tinggi dengan kelompok bayanus, khususnya pada wilayah ITS. Temuan ini menegaskan bahwa S. pastorianus termasuk dalam kelas Saccharomyces sensulato dan relevan untuk studi filogenetik, identifikasi strain, serta aplikasi industri fermentasi. Kemudian ada database protein. Nah, apa itu database protein? Database protein merupakan sumber data biologis yang menyimpan berbagai informasi tentang protein dari berbagai organisme. Dan salah satu database yang digunakan yaitu UniProt.
UniProt merupakan basis data protein yang paling komprehensif dan terpercaya saat ini. Nah, UniProt tidak hanya menyimpan urutan asam amino, tetapi juga menyediakan berbagai informasi, yaitu anotasi fungsional, struktur 3 dimensi, lokasi subseluler, aktivitas enzimatik atau katalitik, interaksi antar protein, varian protein, dan mutasi. Yang terakhir ada sumber literatur ilmiah yang mendukung. Kemudian hasil analisis protein Saccharomyces cerevisiae, model struktur 3D protein diperoleh dari UniProt dan diprediksi menggunakan AlphaFold, teknologi AI dari DeepMind yang sangat akurat dalam memprediksi lipatan protein berdasarkan urutan asam amino. Nah, model menunjukkan yang pertama, dominasi warna biru dan hijau merupakan prediksi sangat akurat, kesalahan rendah. Yang kedua, ada elemen struktural khas seperti helix dan lembar beta menunjukkan bahwa protein ini terlipat dengan baik. Nah, grafik PAE menunjukkan semakin rendah nilai PAE, prediksi antar dominan protein makin akurat. Kalau PAE rendah, struktur 3 dimensi dapat dipercaya untuk aplikasi lanjutan. Terima kasih. Jadi kita ketahui bahwasanya analisis metabolit sekunder ini merupakan suatu proses identifikasi dan juga kuantifikasi senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh organisme hidup. Nah, salah satunya ini adalah dari bakteri-bakteri. Nah, dari analisis yang telah kita lakukan ini kita dapatkan beberapa hasil. Nah, ini berada pada region 1, klaster panjang sekitar 21.332 pasangan dasar, juga terletak pada posisi 551.000 hingga 741.882. Nah, klaster ini secara otomatis ini nantinya dikenali sebagai klaster penghasil senyawa terpene, yaitu kelompok metabolit sekunder yang dikenal luas karena peran biologisnya. Nah, jadi seperti aktivitas antibakteri, antivirus, antifungi, dan juga aplikasi industri lainnya, termasuk farmasi dan juga mungkin produk-produk lain yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae 18 sRNA ini. Nah, jadi berdasarkan hasil visualisasi genetik yang ada pada PowerPoint juga, ini juga klaster ini terdiri dari beberapa gen dengan fungsi yang berbeda-beda pastinya. Jadi seperti gen biosintetik inti, gen lain yang belum teranotasi fungsinya. Nah, serta domain terpene ini dideteksi melalui pendekatan profil hidden Markov model PHMM. Jadi mayoritas gen yang terdeteksi di dalam klaster ini dikategorikan sebagai hipotetik, yaitu gen yang belum diketahui secara pasti fungsinya. Baik, selanjutnya dalam klaster ini salah satu gen penting yang teridentifikasi adalah B1J92 garis bawah M07009G yang diprediksi berperan sebagai gen biostatis inti. Gen ini memiliki panjang sekitar 1332 nt dan menyandi protein sepanjang 443 asam amino. Prediksi ini memberikan identitas bahwa gen tersebut mungkin terlibat langsung dengan sintesis struktur dasar senyawa terpen. Selain itu, analisis lebih lanjut juga menunjukkan keterlibatan senyawa prekursor penting, yaitu Farnese disfosfat atau FPP, yang dikenal sebagai bahan awal dalam pembentukan berbagai jenis terpen, baik mono, cis-qui, maupun diterpen. Keberadaan FPP sebagai bagian dari jalur ini diperkuat hipotesis bahwa klaster tersebut memang berpotensi aktif dalam biosintesis metabolit sekunder yang kompleks. Meskipun sebagian besar gen dalam klaster ini masih bersifat hipotetik, keberadaan domain-domain biosintetik serta susunan gen yang khas membuka peluang besar untuk eksplorasi lebih lanjut. Dengan demikian, klaster terpen pada region 1 ini dapat menjadi target yang menjanjikan untuk pengembangan senyawa bioaktif alami baru, baik untuk aplikasi medis, pertanian maupun industri bioteknologi, seperti itu.